Manajemen mutu industri pangan. A. Pengertian, perkembangan dan sistem manajemen mutu. 1. Pengertian mutu. Mutu suatu produk merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk. Selain biaya produk dan ketepatan waktu produk. 2. Perkembangan mutu. Dari dulu sampai sekarang, pandangan organisasi terhadap mutu produk telah mengalami evaluasi. Secara rinci, konsep mutu dibagi atas 5 tahap sebagai berikut. 1. Inspeksi. 2. Pengendalian mutu. 3. Jaminan mutu. 4. Manajemen mutu. 5. Manajemen mutu terpadu. 3. Sistem manajemen mutu. Terhadap beberapa klausul yang membahas mengenai definisi mutu yang diterima secara universal, dan dari definisi yang telah ada dapat dilihat berapa persamaan di antaranya adalah: 1. Mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 2. Mutu mengucap produk. Mutu mencakup produk, jasa manusia, proses dan lingkungan. 3. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. Suatu sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur, terkomentasi, dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk atau barang dan jasa terhadap kebutuhan dan persyaratan tertentu. B. Pengenalan ISO. Untuk lebih mengenal dan memahami tentang ISO, berikut ini dijabarkan pengertian tujuan, manfaat, dan proses mendapatkan sertifikat ISO sebagai kontraktor. 1. Pengertian ISO. ISO atau The International Organization for Standardization adalah badan standar dunia, dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan bahan dan jasa. 2. Tujuan ISO. Tujuan adalah mengembangkan dan memproseskan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional. Tujuan utama dari ISO adalah sebagai berikut. 1. Organisasi dapat mencapai dan mempertahankan mutu produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga secara berkeseimbangan dapat memenuhi kebutuhan para pembeli. 2. Organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak manajemennya sendiri bahwa mutu yang dimaksud itu telah dicapai dapat dipertahankan. 3. Organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa mutu yang dimaksud itu telah atau akan dicapai dalam produk atau jasa yang dijual. 3. Manfaat penerapan ISO. Manfaat dari penerapan ISO telah diperoleh banyak perusahaan. Berapa manfaat adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu yang terorganisasi dan sistematik. 2. Perusahaan yang telah bersifat ISO diizinkan untuk meninggalkan para media massa bahwa sistem manajemen mutu dari perusahaan telah diakui secara internasional. 3. Audit sistem manajemen mutu dari perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO dilakukan secara priori oleh registrar dari lembaga registrasi, sehingga pelanggan tidak perlu melakukan
audit sistem manajemen mutu. 4. Perusahaan telah memperoleh sertifikasi ISO secara otomatis terdaftar pada lembaga registrasi, sehingga apabila pelanggan potensi ingin mencari perusahaan bersertifikasi ISO akan menghubungi lembaga registrasi. 5. Meningkatkan kualitas dan produktif dari manajemen melalui kerjasama dan komunikasi yang lebih baik, sistem pengendalian yang konsisten, serta pengaruhan dan pencegahan pemborosan karena operasional menjadi lebih baik. 6. Meningkatkan kesadaran mutu dan perusahaan. 7. Memberikan pelatihan secara sistematik kepada seluruh karyawan dan manajer organisasi melalui prosedur-prosedur dan instruksi yang terdefinisi secara baik. 8. Terjadinya perubahan positif dalam kultur kualitas dari anggota organisasi karena manajemen dan karyawan terdorong untuk mempertahankan sertifikasi ISO yang umumnya hanya berlaku 3 tahun. 4. Proses untuk mendapatkan ISO bagi kontraktor. Kontraktor yang ingin mendapatkan sertifikat ISO dapat mengikuti langkah-langkah secara garis besar sebagai berikut. 1. Adanya komitmen dari pemimpin puncak. 2. Membentuk komitmen pengaruh atau koordinator ISO. Mempelajari presentasi standar dari sistem manajemen mutu. 4. Mengimplementasikan sistem manajemen mutu. 5. Audit sistem manajemen mutu perusahaan secara internal. 6. Memilih registrar. 7. Registrasi. C. Kendala dalam penerapan ISO. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan penerapan ISO tidak berjalan mulus. Di antara faktor yang paling dominan adalah 1. Tenaga kerja atau sumber daya manusia. Faktor tenaga kerja berperan besar dalam penerapan sistem manajemen mutu. Apabila dalam suatu perusahaan sumber daya manusia tidak dapat bekerja efektif, maka dalam penilaian sistematika mutu akan sangat berpengaruh besar. 2. Mesin atau alat. Mesin atau alat merupakan sarana pendukung tenaga kerja dan melaksanakan sebuah sistem. Dalam hal ini, tersedianya mesin atau alat dapat mendukung tenaga kerja dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. 3. Metode atau prosedur. Metode atau prosedur yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan dalam melakukan suatu pekerjaan merupakan hal yang mendukung tercapainya standar mutu untuk kepuasan pelanggan. 4. Forum berguna untuk catatan semua aktivitas perusahaan dalam melakukan suatu pekerjaan. Forum ini merupakan standar dari suatu perusahaan yang menerapkan standar manajemen mutu dalam organisasinya. 5. Uang atau modal. Uang atau modal sangat berperan penting dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Apabila suatu pekerjaan tidak mempunyai uang atau modal yang cukup, maka aktivitas pekerjaan yang dilakukan tidak akan berlangsung dengan lancar. Klase pertama, ruang lingkup. Dalam klase ini, secara persyaratan standar telah menekankan untuk memenuhi kepuasan pelanggan melalui efektivitas dan aplikasi sistem mutu, termasuk proses-proses untuk peningkatan terus-menerus dan jaminan kesesuaian.
Semua persyaratan standar ini generik dan dimaksud agar dapat diterapkan pada semua organisasi, apapun jenis ukuran dan produk yang disediakan. Apabila ada persyaratan standar internasional ISO 9001/2008 yang tidak dapat diterapkan karena keadaan organisasi dan produknya, maka persyaratan itu dapat dipertimbangkan untuk dikeluarkan. Yang kedua, klause referensi normatif. Klause ini hanya memuat referensi-referensi yang harus dipersiapkan oleh kontraktor untuk menerapkan sistem mutu ISO 9001/2008, yaitu yang pertama, peraturan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Yang kedua, buku-buku panduan tentang mutu. Klause 3, istilah dan definisi. Klause ini menyatakan bahwa istilah dan definisi-definisi yang diberikan dalam ISO 9001/2008 yaitu Quality Management System Phonomatis and Vocabulary diterapkan pada ISO 9001/2008. Demikian pula istilah produk dapat berarti barang dan atau jasa. ISO 9001/2008 menganggap bahwa produk juga termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jasa dan material yang digunakan dalam proses. Klause 4, sistem manajemen mutu. Dalam memimpin dan mengoperasikan organisasi, perlu dilakukan pengolahan sistematis dan dengan cara yang dapat dibuktikan. Manajemen organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, melaksanakan, memelihara langkah-langkah untuk implementasi sistem manajemen mutu. Persyaratan dokumentasi merupakan proses untuk menghasilkan dokumen di mana dokumen dalam ISO 9001/2008 didefinisikan sebagai informasi dan medium pendukungnya. Dokumentasi sistem manajemen mutu harus mencakup yang pertama, kebijakan mutu, yang kedua, manual mutu, yang ketiga, prosedur terdokumentasi seperti pengendalian dokumen, pengendalian rekaman, audit internal, pengendalian produk yang tidak sesuai, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan. Yang keempat, dokumen termasuk rekor lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kelima, prosedur produk, prosedur requirement, prosedur training standar, setting, daftar harga, dan lain-lain. Ulang, manajemen puncak harus meninjau ulang sistem manajemen mutu, serta menetapkan dan merencanakan periode waktu peninjauan ulang manajemen agar menjamin keberlangsungan, kesesuaian, kelengkapan, dan keefektivitas dalam sistem manajemen mutu. Input peninjauan ulang manajemen harus meliputi kinerja sekarang dan kesempatan untuk peningkatan terus-menerus yang berkaitan dengan yang pertama, hasil-hasil audit, yang kedua, feedback customer, yang ketiga, perform proses, yang keempat, kesesuaian produk, yang kelima, status tindakan perbaikan dan pencegahan, yang keenam, follow up hasil keputusan tujuan manajemen sebelumnya, yang ketujuh, perubahan yang berpengaruh terhadap sumber manajemen mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Realisasi produk. Dalam hal perencanaan realisasi produk, organisasi harus menjamin bahwa proses realisasi produk berada di bawah pengendalian agar memenuhi persyaratan produk. Manajemen organisasi harus memperhatikan beberapa aspek berikut. Konsisten dengan persyaratan, menetapkan sasaran mutu, menetapkan persyaratan produk, kebutuhan untuk menetapkan proses, menetapkan sistem verifikasi, menetapkan kriteria produk, menetapkan record yang dibutuhkan.
Pada proses yang terkait dengan pelanggan terdapat identifikasi persyaratan yang terkait dengan produk. Penetapan persyaratan produk adalah persyaratan pelanggan, persyaratan yang tidak ditetapkan oleh customer, persyaratan perundangan, persyaratan tambahan. Dalam hal peninjauan ulang persyaratan terkait dengan pelanggan, manajemen organisasi harus melakukan hal-hal berikut. Manajemen meninjau ulang persyaratan, menetapkan tahap peninjauan ulang, menjamin bahwa proses peninjauan ulang terhadap perubahan persyaratan produk tidak dilakukan, mencatat dan mendokumentasikan hasil-hasil peninjauan ulang. Untuk memudahkan dalam komunikasi pelanggan, organisasi harus menetapkan dan menerapkan peraturan-peraturan yang efektif untuk mengkomunikasikan dengan pelanggan. Komunikasi dengan pelanggan harus berkaitan dengan informasi produk, pencarian informasi, umpan balik dari pelanggan. Dalam hal perencanaan, desain, dan pengembangan, manajemen organisasi harus menetapkan hal-hal sebagai berikut. Merencanakan dan mengendalikan desain, menetapkan perencanaan desain dan pengembangan, mengelola keterkaitan antara kelompok-kelompok, memperbaharui output dan aktivitas perencanaan desain. Pada bagian input desain dan pengembangan mengharuskan manajemen organisasi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Mendokumentasikan dan meninjau ulang, mengidentifikasi dan menyelesaikan kembali semua ketidaklengkapan. Output dari proses dan pengembangan harus didokumentasikan dan dinyatakan dalam suatu cara yang memungkinkan untuk verifikasi atau pengujian terhadap input desain dan pengembangan yang relevan. Pada tahap-tahap yang tepat dari desain dan pengembangan, verifikasi harus menjamin bahwa output desain dan pengembangan memenuhi input desain dan pengembangan. Pada proses pembelian, manajemen organisasi harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Mengendalikan proses pembeliannya agar menjamin produk, mengevaluasi dan memilih pemasok, mendefinisikan kriteria untuk pemilihan dan evaluasi periodik, mencatat dan mendokumentasikan hasil-hasil evaluasi. Pada ketentuan pengendalian produk dan pelayanan, organisasi harus mengendalikan produk dan pelayanan melalui menyediakan informasi yang menspesifikasikan karakteristik dan produk, menggunakan dan memelihara peralatan yang sesuai, menyediakan dan menggunakan peralatan pengukuran dan pemantauan. Dalam hal validasi dan proses untuk pengoperasian produksi dan pelayanan, organisasi harus menetapkan peraturan-peraturan untuk validasi proses yang meliputi hal-hal berikut. Kriteria yang didefinisikan, persetujuan peralatan dan kualifikasi personil, penggunaan prosedur dan metode yang dispesifikasikan. Identifikasi dan kemampuan telusur merupakan bagian yang penting dalam klausul realisasi produk, sehingga organisasi harus melakukan hal-hal berikut. Mengidentifikasi produk, mengidentifikasi status dan produk yang berhubungan dengan pengukuran dan pemantauan, mengendalikan dan mencatat identifikasi yang unik dari produk. Dalam menentukan hal milik pelanggan, organisasi harus melakukan hal-hal berikut. Menetapkan proses-proses memelihara hak milik pelanggan, memperhatikan proses-proses yang ditetapkan, menjamin bahwa kejadian yang terkait dengan hak milik pelanggan seperti kehilangan, kerusakan, atau lainnya tidak ditemukan. Dalam hal penjagaan atau pemeliharaan produk, organisasi harus melakukan hal-hal berikut. Menetapkan metode dan pengendalian. Metode dan pengendalian ditetapkan harus mencakup identifikasi, penyimpanan, penanganan, proteksi, dan pengepakan. Untuk memudahkan organisasi dalam pengendalian peralatan, pengukuran, dan pemantauan, pada dasarnya organisasi harus melakukan hal-hal berikut. Menggunakan dan mengendalikan peralatan pengukuran, melakukan validasi terhadap perangkat lunak,
mengidentifikasi pengukuran-pengukuran. Yang berikut pengukuran, analisis, dan peningkatan. Persyaratan umum dalam klausul 8 tentang pengukuran, analisis, dan peningkatan, di mana organisasi harus menetapkan rencana-rencana dan menerapkan proses-proses pengukuran. Dalam hal pengukuran dan pemantauan, organisasi harus memantau informasi yang berkaitan dengan persepsi pelanggan. Program audit internal organisasi termasuk jadwal harus berdasarkan pada status dan kepentingan dan dari aktivitas yang diaudit. Hal-hal mencakup hal-hal berikut ini agar sesuai penugasan personil. Suatu daftar periksa yang digunakan, menindaklanjuti hasil-hasil audit tersebut, laporan audit berisi hasil-hasil audit. Untuk memudahkan hal pengukuran dan pemantauan, proses organisasi harus menetapkan metode-metode yang sesuai dengan pengukuran. Organisasi harus memperhatikan hal berikut dalam pengukuran dan pemantauan produk: menetapkan tahap-tahap yang tepat untuk mengukur, memiliki bukti-bukti kesesuaian, menjamin bahwa catatan-catatan pengukuran dan pemantauan menunjukkan kewenangan personil yang bertanggung jawab. Pada pengendalian produk non-conformance, organisasi harus memperhatikan aspek-aspek berikut: menetapkan prosedur tertulis, menjamin bahwa produk yang tidak sesuai dengan persyaratan diidentifikasi dan dikendalikan, produk non-conformance yang diperbaiki ulang, apabila diperlukan melaporkan untuk memperoleh konsesi atau kelonggaran. Analisis data sangat penting, sehingga organisasi harus menganalisa dan data untuk memberikan informasi tentang kepuasan pelanggan, kesenian terhadap persyaratan produk, karakteristik dan kecenderungan dari proses dan produk. Organisasi harus meningkatkan terus-menerus efektivitas dan sistem manajemen mutu. Tindakan korektif diperlukan pada organisasi dengan menetapkan prosedur tertulis. Persyaratan definisikan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian, menentukan penyebab-penyebab, menentukan dan menerapkan tindakan korektif yang diperlukan, mencatat hasil-hasil dan tindakan korektif yang dilakukan, meninjau ulang tindakan korektif yang dilakukan. Yang berikut metode analisis. Analisis statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna.